Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam kondisi sehat, baik, dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh. Dipersilahkan. Selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabdo Mulyo pada Minggu Prapaskah kelima. Meskipun saat ini masih kita laksanakan secara online dan dilakukan di rumah tangga masing-masing, kita akan tetap bersukacita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita memuji nama Tuhan. Kita datang dalam hadirat-Nya dalam lagu pujian KJ 368. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Sungguh Allah Maha Besar, Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah berbelas kasihan untuk kami melalui pengorbanan-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus di kayu salib. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia, atas kehidupan, atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pemahaman Alkitab. Meskipun saat ini kami boleh melaksanakan di rumah tangga kami masing-masing, kami percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberkati setiap keluarga yang di rumah. Dan saat ini kami boleh berdoa berjalannya pemahaman Alkitab, Tuhan memberkati, dan juga Tuhan memberkati Bapak Dani Arianto, SPH, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan urapan penuh kebijaksanaan sehingga apa yang beliau sampaikan
boleh menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dalam KJ 144B, bait yang pertama. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Waktu dan tempat kami serahkan Bapak Pendeta Dhani Arianto STH untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Maya, juga Bapak Yosef yang telah bersama-sama dengan kita semua, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam pelayanan pemahaman Alkitab secara online. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada malam hari ini kita bersama belajar akan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal 19. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah atau dimanapun juga yang mengikuti pelayanan PA secara online ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua pernah merasakan betapa tidak enaknya berada dalam kondisi kehausan atau dahaga. Dalam banyak pengalaman, orang mengatakan bahwa menahan haus ini lebih sulit daripada menahan lapar. Bapak Ibu, sudah jelas bahwa ketika orang sangat kehausan,
membuat metabolisme tubuh ini tidak berfungsi dengan baik. Hal itu juga berdampak pada kinerja otak. Akibatnya pikiran dan perasaan kita pun akan turut terganggu, ya. Orang kalau kehausan itu sudah gelisah, ya, mungkin bisa emosi, ya, karena ingin segera memuaskan rasa haus, rasa dahaganya. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menyatakan bahwa Yesus pun merasa kehausan. Ia tercekik dahaga di atas kayu salib. Bayangkan betapa menderitanya Tuhan Yesus. Tetapi apakah kehausan Yesus adalah kehausan yang biasa? Seperti kita merasakan haus. Kita akan belajar memahami mengapa Yesus menyatakan bahwa beliau haus. Sekian jam tenaganya terkuras, berjalan sangat jauh, memanggul salib, disiksa, kepanasan dan lain-lain sampai akhirnya dipakukan di atas kayu salib. Belum lagi derita secara psikologis. Hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang mengalami penderitaan sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, teriakan "Aku haus" adalah teriakan yang oleh penulis Injil Yohanes ditempatkan sebagai pengingat akan teriakan Daud ketika berada dalam kesesakan. Teriakan Daud itu muncul dalam Mazmur 69 ayat 22 bagian B. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikianlah Yesus dalam narasi penulis Injil Yohanes juga diberi minum anggur asam. Penafsir Alkitab, Ralph Wilson, menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Kala itu, anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit untuk perang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibanding minuman-minuman lain. Terlebih, cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetapi marilah kita perhatikan perkataan Yesus pada kayu salib, "Aku haus." Ini bukanlah suatu permintaan. Bukan Yesus meminta air atau minuman untuk melegakan dahaganya pada kayu salib. Tetapi ini adalah suatu pernyataan yang keluar dari Tuhan Yesus. Kristus tidak minta air. Kristus tidak butuh dipuaskan oleh manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memuaskan dahaga Kristus pada kayu salib. Siapakah manusia, saudara-saudara? Sehingga ia dapat memuaskan dahaga Kristus. Kristus yang memuaskan kita. Bukan kita yang memuaskan Kristus. Kristus berkata di atas kayu salib, "Aku haus." Adalah beliau yang pernah duduk di pinggir sumur dan berkata-kata kepada seorang perempuan Samaria, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 13. Mengapa Kristus
yang memberikan janji tentang air hidup. Sekarang pada kayu salib, Kristus berkata, aku haus. Bukankah ini suatu yang paradoks? Yang kelihatannya bertolak belakang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengenai perkataan aku haus, ada satu bacaan firman Tuhan yang mungkin bisa menolong kita Bapak Ibu untuk mengerti akan hal ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang orang kaya dan Lazarus. Nanti coba Bapak Ibu di rumah bisa cek dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 ya. Kristus mengalami kehausan. Ini seperti seorang kaya yang dihukum dalam neraka. Api neraka dengan segala hukuman murka Allah sudah menghapuskan segala hal di dalam tubuhnya. Ketika Yesus Kristus disalibkan, sesungguhnya Yesus Kristus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Ia ditinggalkan oleh Allah Bapa, sehingga di atas kayu salib ada suara yang dikatakan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suatu kondisi yang sangat sulit, di mana Yesus Kristus yang adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia, kini di atas kayu salib berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian juga di atas kayu salib, sesungguhnya Kristus sedang meminum cawan murka Allah. Inilah yang berulang kali dipergumulkan oleh Yesus ketika beliau berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Suatu pergumulan yang berat, karena Yesus bisa membayangkan bagaimana ia mendapatkan murka Allah ketika di atas kayu salib seluruh dosa manusia ditanggungkan atau ditimpakan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan menghadirkan kembali narasi dalam kitab Mazmur 69, nampaknya penulis Injil Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang hidup dalam kesesakan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Kita akan perhatikan yang pertama adalah berteriak dalam kesesakan. Saudara yang terkasih, semua orang dalam tanda kutip berhak meneriakkan isi hati di tengah kesesakannya. Saya pun juga pernah merasakan hidup yang sesak. Pak Yosef mungkin pernah juga, Bu Maya juga pernah. Bapak Ibu yang di rumah tentu pernah. Mungkin ada mengatakan sering Pak Pendeta kami merasakan sesak, mengalami masalah dalam hidup. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan meski sejenak. Teriakan itu dapat saja berupa curhat kepada orang lain yang kita percaya. Dengan menyuarakan perasaan, kita dapat memperoleh empati dari orang lain. Hal ini pun mendorong kita untuk sejenak mungkin mengingat, mendengarkan teriakan-teriakan orang lain yang ada di sekitar kita. Barangkali teriakan mereka keras, mungkin lirih, barangkali bukan dengan kata-kata verbal, barangkali bahkan sunyi karena terbungkam. Begitu sesaknya, sampai nggak bisa ngomong, yang bisa apa? Air mata yang keluar.
hanya bisa nangis karena masalahnya begitu berat, menyesakkan. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa Prapaskah, pemahaman Alkitab ini mendorong kita. Mari kita diajak untuk peka, mengerti akan saudara-saudara kita, mendengarkan teriakan mereka yang sedang ada dalam kesesakan. Ya. Yang kedua, tentang melepas dahaga. Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya untuk melepaskan dahaga kita. Di atas saya sampaikan bahwa bukan kita yang bisa memuaskan Kristus, tapi hanyalah Kristus yang bisa memuaskan dahaga kita. Allah memiliki banyak cara untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, percaya. Seberat apapun masalah saudara-saudara, sesesak apapun pergumulan saudara, Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Ketika Yesus dahaga, ada prajurit yang memberinya anggur asam. Pun demikian, Yesus tetap menjalani penyalipan. Yesus tetap menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Yesus dengan tegar menghadapi kenyataan itu. Kita pun mestinya demikian. Berharap pada berkat pertolongan Tuhan yang melepaskan dahaga kita. Bukan berarti lalu lepas dari tanggung jawab. Bukan berarti lalu kenyataan hidup akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita tetap perlu terus memperjuangkan kehidupan. Meski terkadang mengalami kesesakan. Dalam setiap keadaan, Allah mendengar teriakan kita. Dan sungguhnya Tuhan telah menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Tuhan juga rindu untuk memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu marilah setiap saat, setiap waktu kita terus datang dan berserah kepada Allah. Karena daripadanya lah terpancar air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber air kehidupan yang mengalir terus dalam jiwa dan hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang begitu perhatian, yang begitu mengasihi, yang begitu peduli kepada kami. Tetapi ketika kami merenungkan hal itu, Tuhan, sungguhnya kami merasa malu. Bahwa kami jarang sekali peduli kepada Engkau Bapa. Kami juga jarang peduli kepada sesama kami. Kami terlalu sibuk untuk mempedulikan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam saat doa ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkatilah para pemimpin bangsa kami, para penyelenggara negara. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan. Jauhkanlah mereka dari segala macam pencobaan dan godaan. Mampukan hamba-hambamu yang duduk dalam pemerintahan ini terus menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Sehingga mendatangkan keadilan, kebenaran dan damai sejahtera di seluruh penjuru tanah air ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GKJ Sadomulyo, untuk siapapun yang mendengarkan tayangan pemahaman Alkitab secara online di saat ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Jikalau mereka sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Jikalau saat ini anak-anakmu ini mengalami kesesakan hidup, mengalami pergumulan yang berat, yang mungkin tidak bisa terkatakan lagi.
Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan menolong dan memberikan kelepasan. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang menjalani masa-masa studi secara online, yang sekolah maupun kuliah. Tuhan memberkati, berikan kepandaian, memberikan ketekunan dalam belajar, memberikan kemampuan untuk terus menggali ilmu. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan. Berkatilah GKJ Satu Mulia ini Tuhan, dalam setiap program kegiatan pelayanannya, terlebih pada saat-saat ini gerejamu di sini membutuhkan pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan untuk lahan parkir. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kemurahan dari setiap jemaat Tuhan, dari setiap donatur yang tergerak, yang terdorong untuk campur tangan dalam pekerjaan Tuhan di GKJ Satu Mulia ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah menyediakan untuk itu semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Maya. Monggo. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Dani Arianto. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah luar biasa yang sanggup membuka jalan apapun yang masalah kita yang kita hadapi. Kita percaya bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita datang di dalam doa, kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita percaya bahwa Allah sanggup dan mampu untuk menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan kita. Amin. Sebelum kita menutup pemahaman Alkitab pada malam hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan di dalam KJ 408 bait pertama dan kedua. Di jalanku ku diiring.
kita tutup persekutuan Alkitab pada malam hari ini dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Meskipun kami belum bisa bersekutu pemahaman Alkitab secara bersama-sama, kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang setia, Allah kami Allah yang penuh berkat, Allah kami Allah yang sumber jalan keluar bagi permasalahan kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan apa yang boleh kami terima, kami dengar pada malam hari ini semakin menguatkan iman dan pengharapan kami supaya kami tetap teguh, kami tetap setia pada Tuhan. Dan saat ini kami boleh mengucap syukur berjalannya pemahaman Alkitab. Boleh Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat dan sukacita. Bapa, berkatilah kami, kehidupan kami, untuk selanjutnya kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kami tetap berpesan, tetap selama pandemi COVID-19, tetap patuhi sekarang 5M ya Pak ya, bukan hanya 3M, tapi 5M. Bapak Ibu Saudara tetap sehat, semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati.